Lingkungan 5 Kampung Batak, saya Guru Simarukali. Nah, ya memang sudah kenal sama Pak Juhan. Sebenarnya saya anggota kader PKK. Dulu kita ada sering jumpa Pak waktu kami pergi ke Bukit Tinggi. Dulu Pak Juhan bilang, siapa di sini yang belum punya akte nikah? Saya tunjukkannya. Saya bertanya, nanti kalau mau akte nikah, kalau nggak diladeni para pegawainya, bilang aja langsung jumpai kepala. Jadi saya datang ke sana dan saya bilang, saya mau ngurus akte nikah. Katanya TTPK-nya makan. Saya bilang, kalau begitu saya mau jumpa langsung sama Pak Kepala. Orang itu takut loh Pak. Takut orang itu. Sudahlah Bu, saya yang ladeni ini Bu, yang begini. Nah sekarang akte saya sudah siap Pak. Dan saya cuma ingin mempertanyakan tentang yang Bapak bilang tadi. Nanti kalau ada anak-anaknya yang sudah tamat SMA, Aset siap untuk mempekerjakannya. Jadi saya dukung Aset dengan 100% karena saya sudah punya anak 3 orang Pak. Yang kecilnya sudah kelas 3 SMA. Yang sekarang satu sudah baru tamat dari SMA kelas 3. Saya gimana lah Pak, saya tidak punya dana untuk melanjutkan anak saya untuk kuliah. Maklum sajalah, sekarang pencarian kami pun kena dampak COVID juga Pak. Saya sama pekerjaan saya sama ibu nenek yang di belakang. Kami berdagang di kantin SD Santiong ini Pak. Karena COVID dia terpaksa kami jadi pengangguran. Baru Simarukali Pak. Dan kami cuma mau agar anak-anak kami seperti Bapak bilang tadi, doakan anak-anak kami menjadi anak-anak yang berguna. Jadi kami cuma dukung Aset agar anak-anak kami besok jadi jenderal. Iya. Nah, begitu Pak, kami hanya ingin mempertanyakan tentang itu saja, anak-anak kami agar bisa bekerja seperti orang-orang Bapak, jangan susah seperti kami ini. Kami cuma lah, kami mungkin tidak akan bisa lagi menjadikan anak kami seperti keinginan kami, karena kami terbatas, perekonomian kami juga ekonomi bawah Pak. Oleh karena itu Pak, kami minta dukungannya sekarang, jangan hanya omongan saja, kami minta kenyataannya. Semoga Aset maju jaya, tidak sukses. Tapi saya warga lingkungan 1. KTP saya di lingkungan 1. Yang saya ungkapkan di sini hanya satu, untuk mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu untuk memastikan pilihan untuk nomor 3. Ketransparan Aset, Pak Sulham. Saya tidak pernah kenal dengan Pak Sulham sewaktu saya bekerja di suatu kafe, namanya Kafe Pondok Pantai Legend. Pak Sulham terlambat pesawat ke Medan. Saya tanya sama Pak Sulham, Pak Sulham, orang tua saya tidak punya NIK, tidak punya KTP, tidak punya kakak, sudah 22 tahun jadi penduduk sipil. Ketransparan Pak Sulham itu dia menunjuk saya langsung ke Capil. Capil jumpai sekretariat, dikasih memo. Itu membuat saya tertarik dengan Pak Sulham. Jadi marilah kita sama-sama mendukung Pak Sulham, itu aja. Nah, cuma tujuan saya mengungkapkan itu, marilah kita dukung Pak Sulham. Pilihan kita tetapkanlah ke Pak Sulham karena ketersalahan beliau. Saya 4 mata berbicara dengan Pak Sulham, padahal saya tidak kenal Pak Sulham itu siapa, tidak pernah berbicara. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu, tetapkanlah pilihan untuk nomor 3 itu saja. Assalamualaikum. Pak, nesip pa no malangga ka do pa.
Karena anak-anak cucu kami banyak. Sekarang seakan-akan dipisahkan kami Pak. Pisah hati. Jadi kami ke tempat sampah Pak. Cucu kami ke tempat sampah Pak. Kasihan cucu kami Pak. Karena generasi kami psikopat. Kami lah banyak psikologi Pak. Kami minta ke Bapak. Di mana pun Bapak dapat lokasi kami untuk musola kami Pak. Cuma itu yang kami minta. Makanya kami dukung Aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ambo Koman calon Bapak Ibu adalah karena memang untuk niat membangun rakyat Kota Sibolga. Pelayanan yang dilakukan Bapak Ibu, maka pemuka Tuhan tadi, Ambo tidak pernah mau mencari tampik yang basah, selalu cenderung mencari pelayanan. Apa Bapak Ibu? Karena pelayanan itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah ibadah Bapak Ibu. Hidup ini tidak cukup hanya ini saja Bapak Ibu. Betul Bu? Tak cukup hanya ini saja. Itu nanti tak dibawa kemana, mati kita bawa itu Bapak Ibu sekalian. Tinggal semua itu. Oleh karena itu jangan semua diukur dengan ini. Jadi begini, proses untuk non dokumen, ya iko kacapil sekali ya. Non dokumen itu Bapak Ibu, kalau ada keluarga Bapak Ibu tidak punya dokumen sama sekali, itu harus ada surat keterangan dari Kepling. Nanti ada surat keterangan Kepling mengatakan sudah sekian tahun domisili di kampung ini, di kelurahan ini, di lingkungan ini. Kemudian keluarlah nanti surat domisili dari lurah. Setelah keluar dari lurah, itulah yang kita buatkan. Jadi kita lanjutkan proses. Nah, kalau masih belum, ya nanti datangi lagi, ya sampaikan bahwasanya orang tua kan. Orang tua saya ini tidak ada identitasnya dimanapun. Pastikan. Kalau Capil sudah mengeluarkan memo, berarti di sistem kita belum ada Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah ada yang pernah melakukan perekaman di tempat lain Bapak Ibu, kalau katanya Ambo belum ada punya dokumen, kita cek namanya siapa, nama orang tuanya siapa, tempat tanggal lahir siapa. Kalau ada ijazahnya bawa ijazah. Kita cek, nanti itu muncul ternyata sudah melakukan perekaman, ada dokumen kependudukannya di daerah lain. Contoh di mana? Ada di Pekanbaru, ada di mana? Ada di Siantar Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang sudah online Bapak Ibu sekalian, tidak bisa lagi dibodohi. Dokumen itu sekarang satu orang, tidak boleh ada lagi dokumen ganda. Otomatis itu harus membatalkan Bapak Ibu. Tidak menerima apa itu, tidak diterima oleh sistem itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan datangi lagi sekarang ini, mintakan itu. Kalau tidak nanti saya yang menyampaikannya ke tadi satu yang baru sekarang ini. Kenapa? Itu hak rakyat Bapak Ibu. Dokumen itu hak penduduk kota, hak penduduk kabupaten yang berdiam di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh dipersulit Bapak Ibu sekalian. Jangan dikaitkannya, oh Sulhan mau pelayanan. Dari dulu saya sudah melayani orang, bukan karena mau mencalon ini saya melayani orang Bapak Ibu. Dari dulu Bapak Ibu, tidak pernah saya bosan untuk melayani orang. Itu tadi, kita melayani orang harus ikhlas. Jadikan itu ibadah. Karena kalau udah ibadah Bapak Ibu sekalian, agama apapun, kalau sudah memberikan pelayanan, dianggapnya itu ibadah, dia akan ringan melaksanakannya lagi, tidak berat lagi. Jadi Pak, masukkan Pak ya. Saya kan kita kan baru kenal sekali, langsung saya responkan begitu ya. Saya tidak pernah melihat orang siapa. Artinya saya lihat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Perlu nggak dilayani? Perlu nggak dilayani? Tidak. Kalau sudah datang saya layani. Mau siapapun itu saya layani. Tidak pandang bulu bagi saya pelayanan. Kalau sudah dia datang minta diurus, kita urus. Itu Pak ya. Ulangi lagi Pak ya. Saya pastikan itu harus selesai Pak. Jangan nanti ditunggu saya wali kota. Kalau udah wali kota nanti kita pindahkan lurahnya itu. Iya kan? Sama keplingnya juga kita ganti Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh lagi ada yang berat. Nggak boleh lagi. Nggak boleh. Titik berat pembangunan itu adalah kesejahteraan rakyat. Sejahtera apa? Bukan hanya masalah makan, pelayanannya juga harus sejahtera Bapak Ibu. Nggak boleh memberatkan. Tentang itu Bu, akta perkawinan buku nikah, syukur sudah selesai Bapak Ibu ya. Tahu Bapak Ibu sekarang, masih banyak penduduk kota ini yang belum punya akta perkawinan dan buku nikah Bapak Ibu. Kenapa saya bilang? Kemarin itu Dinas Kependudukan selalu mengadakan acara 3 tahun berturut-turut.
kita pakaiankan suku yang ada di kota Sibolga. Etnis Tionghoa pun ada ikut, kita pakaiankan. Etnis Batak, etnis Nias, etnis Jawa, etnis Minang, kita pakaiankan. Kita selalu mengadakan acaranya di Gedung Nasional, Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, 3 tahun berturut-turut kita laksanakan. Kita Bapak Ibu sekalian, program pembangunan tuh dibahas Pak, dibahas oleh yang di sana. Harus ada persetujuannya Bapak Ibu. Kalau tidak ada persetujuannya, ini tidak boleh dilaksanakan. Nah, selama 3 tahun berturut-turut mereka setujui. Tapi pas tahun keempat kita ajukan Bapak Ibu, mereka sudah lain, nggak perlu lagi katanya. Kenapa nggak perlu? Ya udahlah, nggak perlu katanya. Ini rakyat kota Sibolga, penduduk kota Sibolga masih banyak yang belum mempunyai dokumen kependudukan dan buku nikahnya. Tahu apa karena mereka tolak? Jadi Bapak Ibu, makanya saya tak mau yang demikian Bapak Ibu sekalian. Aset nanti memimpin, tak ada lagi yang demikian. Pembahasan tuh murni laksanakan pembahasan Bapak Ibu sekalian. Tak ada lagi. Ya. Jangan lagi ada. Kalau nanti mereka program kesejahteraan rakyat mereka tolak di sana di pasar belakang Bapak Ibu, kita kerahkan rakyat untuk mendemo mereka ke sana. Setuju? Siap? Itu Bapak Ibu. Kemudian lagi, ketika pilcaleg kita sampaikan, jangan pilih si anu, jangan pilih si anu, jangan pilih si anu. Siap? Kenapa? Mereka yang menolak. 3 tahun berturut-turut saya lakukan itu Bapak Ibu, lancar. Pas tahun keempat nggak perlu lagi katanya. Kejam sekali, ini untuk pelayanan, ini untuk penduduk. Persyaratan untuk terbit akta kelahiran anak adalah ada buku nikahnya, ada akta perkawinannya. Kalau tidak boleh terbit akta kelahiran anak Bapak Ibu. Itu perlunya akta kelahiran itu. Kemudian kalau Bapak Ibu mau berangkat ke luar negeri, kalau yang Islam umroh, kalau yang Kristen mau pergi ziarah ke Bethlehem, harus ada paspor. Paspor itu apa persyaratannya? Adalah akta kelahiran. Kalau tak ada akta kelahiran, tak terbit paspor Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi ini harus kita perjuangkan kepada rakyat kita. Nanti tahun depan Bapak Ibu ini harus sudah dijalankan. Walaupun tahun ini saya dengar tidak ada diprogramkan untuk penerbitan akta perkawinan buku nikah, tapi nanti saya ajari Bapak Ibu di PAPBD nanti Bapak Ibu ini bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk penerbitan akta kelahiran dan perkawinan Bapak Ibu sekalian. Ya, itu demikian. Terakhir, siapa lagi? Bu Memes, Bu Memes, Bu Nila. Lengket saja nama Bu Memes di sini. Bu Nila ya. Masjid itu bukan milik tertentu, Bapak Ibu. Indah bisa. Dek karena beda pilihan. Alah, jangan lagi sholat kasiko. Pai saja lah sholat Al-Hidayah katanya. Pergilah sholat Al-Hidayah. Saya BKM Al-Hidayah, letaknya di lingkungan 4 pasar belakang. Jangan, bukan begitu. Silahkan, kalau mereka mau itu silahkan. Tapi jangan orang lain, jangan paksakan kehendak mereka, harus yang mereka inginkan. Dan masjid itu bukan masjid mereka Bapak Ibu sekalian. Sabar Ibu, kita cari tempat nanti. Kalau ada Bapak Ibu, kita buatkan untuk lingkungan ini Bapak Ibu sekalian. Ya, itu. Karena ini menyangkut daripada umat Bapak Ibu sekalian. Dan nanti Bapak Ibu, perlakuan sama. Ada yang sudah hilang dari selama ini ada ditanggung di dalam APBD Kota Sibolga Bapak Ibu. Itu kalau tidak salah saya untuk bantuan kepada Garim, pengurus masjid dan kemudian pengurus gereja minggu. Ini nanti kita timbulkan lagi Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Itu diatur di dalam peraturan. Boleh. Ya kan? Pembangunan itu bukan hanya fisik-fisik saja Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, perlakuan kita nanti setara terhadap semua agama yang ada di Kota Sibolga. Apa yang diperoleh Islam itu diperoleh oleh Kristen. Apa yang ada di Kristen itu diperoleh oleh Katolik. Apa yang ada di peroleh Katolik itu ada di Buddha nanti Bapak Ibu. Jadi seluruhnya Bapak Ibu tercapailah Sibolga yang nyaman, sejahtera dan transparan Bapak Ibu sekalian. Siapa kita? Asik. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, kita coblos nomor